Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Salah satu nikmatnya adalah hujan yang turun sore hari ini. Hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Laulal bahaim, andaikan bukan karena hewan-hewan, kata para ulama, hujan tidak akan turun. Karena manusia itu banyak melakukan dosa. Tetap artinya kita nunut ya. Dapat hujan ini nunut pada mereka-mereka yang tidak memiliki dosa. Jamaah sekalian nikmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala selain daripada hujan ini. Nikmat sehat yang sangat luar biasa, sangat mahal. Makanya kata, kalau nggak salah, Pramudia, ya, kalau nggak salah orang dia pernah mengatakan orang miskin dilarang sakit karena mahalnya biaya rumah sakit. Orang miskin dilarang sakit. Sehat itu mahal, sangat luar biasa mahalnya. Maka kita yang hari ini masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat ini. Kita gunakan untuk banyak beribadah kepadanya. Nikmat iman, nikmat Islam, ya, dua nikmat yang sangat luar biasa, yang mestinya umpama ya kita tidak mendapatkan nikmat yang lain, badan sakit, rezeki pas lagi sulit misalnya, keluarga juga lagi pada jauh, yang penting ada iman dan Islam, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Yang penting kita masih memiliki iman dan Islam, istiqomah, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji bersama tafsir surat Al-Qari'ah. Ya, tadi sudah diawali dengan suara gitu. Di antara mana Al-Qari'ah adalah suara yang memekakkan. Ya, ketakutan, suara yang memekakkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qari'ah ini menurut para ulama adalah surat Makkiyah. Surat yang turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, disebut dengan surat Makkiyah. Kalau setelah beliau hijrah maka disebut dengan surat Madaniyah. Dimanapun itu turun, kalau setelah hijrah Madaniyah. Dimanapun itu turun, kalau itu sebelum hijrah disebut Makkiyah. Itu diantara landasan untuk menggolongkan surat menjadi Makkiyah dan Madaniyah yang paling kuat. Berdasarkan tempat kurang tepat, berdasarkan ciri-ciri ayat juga kadang-kadang kurang tepat. Tetapi kalau berdasarkan zaman insya Allah selaras. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qari'ah ini
di antara surat yang bercerita tentang hari kiamat. Sebagai tadabbur kita, sebagai penghayatan kita, semoga dengan membaca dan mengkaji surat Al-Qari'ah ini, iman kita biyaumil akhir, iman kita dengan hari akhirat itu bertambah kuat. Karena inti daripada keimanan itu adalah al-iman bil ghaib, iman dengan sesuatu yang ghaib, dan hari kiamat itu juga sesuatu yang ghaib. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qari'ah diawali dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama dengan bunyinya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Di sini para ulama berbeda penafsiran, banyak sekali pendapat, dan mayoritas mengatakan bahwasanya Al-Qari'ah itu salah satu nama dari sekian banyak nama hari kiamat. Lalu apa rahasia atau fungsinya? Hari kiamat itu kok banyak namanya. Banyak namanya. Di antaranya ada Al-Qari'ah, ada Al-Qiyamah, ada Al-Haqqah, ada As-Sakhah, dan seterusnya, masih banyak. Nanti di sini ada 19 nama hari kiamat, nama-nama lain hari kiamat. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita bahas kenapa nama hari kiamat itu banyak. Sebelumnya kita akan memaknainya secara bahasa dulu. Apa itu Qari'ah? Qari'ah itu secara lughah bahasa Arab itu artinya ketukan atau pukulan. Jadi dalam bahasa Arab itu mengetuk pintu itu yaqra'ul bab. Bukan yaqra'u pakai hamzah. Kalau yaqra' itu artinya membaca. Ini pakai ain. Qara'a yaqra'u itu artinya mengetuk. Man yaqra'ul bab, siapa yang mengetuk pintu. Sehingga Al-Qari'ah itu bisa diartikan ketukan, pukulan. Atau mungkin bisa dimaknai juga karena itu adalah berkaitan dengan hari kiamat. Ketukan atau pukulan itu bukan ketukan tangan ke arah pintu, bukan pukulan tangan ke samsak, tetapi adalah pukulan atau ketukan benda-benda yang ada di dunia ini saling benturan. Sehingga suaranya sangat menakutkan, sehingga suaranya sangat memekakkan telinga. Itu Al-Qari'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan Al-Qari'ah. Nah, tanpa diembel-embeli dengan yang lain, Al-Qari'ah, untuk memancing perhatian. Ya. Imam At-Tabari mengatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebut ataupun menurunkan Al-Qari'ah, ai as-sa'atul lati yaqra'u quluban nasi hauluha. As-sa'ah yaitu satu waktu yang mana hauluha, yang mana gagap gembitanya, hebohnya itu yaqra'u quluban nas, itu bisa menciumkan, bisa menakutkan hatinya manusia. Saking hebohnya, saking gagap gembitanya itu, kemudian hati manusia menjadi ciut. Saking takutnya itu, seorang ibu yang sedang menyusui bayinya itu ditinggalkan. Saking takutnya itu, orang yang sedang hamil keguguran. Saya bawakan dua kisah nyata bahwa rasa takut itu bisa menjadikan sesuatu hal yang tak terduga. Contohnya tadi ya, bayi bisa keguguran karena rasa takut. Suatu hari Umar bin Khattab pernah memanggil seorang wanita yang sedang hamil. Dipanggil ada satu hal. Ya, ada satu hal. Bukan karena kejahatan, bukan karena apa, tetapi ingin menyampaikan sesuatu. Karena dipanggil sang khalifah yang terkenal dengan ketegasannya, kewibawaannya, karismatiknya, wanita itu keweden, ketakutan. Di tengah jalan janinnya keguguran, coba.
Ini baru yang manggil siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana kalau nanti yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Sudah siap? Dengan segala kondisinya yang hari ini kita menyadari bahwa jauh panggang dari api, kita ingin mengharap masuk surga, tetapi kayaknya amalan kita masih sangat-sangat sedikit. Siapkah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini yang manggil baru sesama makhluk, Umar bin Khattab. Itu sampai keguguran Bapak sekalian. Akhirnya Umar bingung, lah ini saya manggil orang kok keguguran. Gimana ini? Apakah saya harus membayar diatnya? Kata para sahabat yang lain, Anda enggak bersalah. Karena Anda adalah seorang khalifah, berhak memanggil rakyatnya. Tapi kata Ali, Anda harus membayar diatnya. Ya, karena Umar hartanya tidak banyak, maka diatnya dibayarkan dari Baitul Mal. Jadi nyawa seorang muslim itu kalau sudah tegak hukum Islam itu sangat-sangat dihargai, Pak. Dibayarkan diatnya oleh Baitul Mal, dari Baitul Mal. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat gempa Cianjur, Pak ya? Gempa Cianjur. Saya punya kakak ipar jualan nasi goreng di Cianjur sana. Kontrak sebuah rumah. Ketika gempa itu beliau sedang nanak nasi. Nasi goreng itu kan nasinya dimasak dulu. Ketika gempa itu sudah lupa segalanya, Pak. Keluar dari pintu itu karena susah dibuka pintunya, kacanya dipukul pecah, buka dari luar keluar. Di sampingnya itu tetangganya, suami istri. Itu suaminya lari, istrinya ditinggal bengok-bengok dibiarkan, Pak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa ya, bahwa seorang ayah lupa dengan anaknya gitu ya, yang pokoknya keluarga lupa dengan anggota keluarga itu, ini baru gempa saja di dunia betul-betul terjadi. Ditinggal istrinya, teriak-teriak dari dalam rumah itu orang urusan ditinggal. Sampai di luar rumah itu kakak ipar saya itu bilang, loh istrimu kok ditinggal? Tolong mas, ambilin lah. Gimana tuh anak istri sendiri kok malah orang lain yang suruh ngambil karena saking takutnya. Nah, ini bagaimana dengan ketika benturan itu bukan gempa yang ukurannya sekian skala Richter, tetapi betul-betul alam semesta itu dibenturkan satu dengan yang lainnya. Gunung-gunung dicabut, bumi terbelah, langit lautan ditumpahkan. Masya Allah. Betul-betul saat itu manusia wataron nasukara wa mahum bisukara, melihat manusia itu seakan-akan mabuk padahal sedang tidak mabuk, tapi saking takutnya dengan peristiwa yang terjadi di hari kiamat ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, as-sa'ah allati yaqra'u quluban nas. As-sa'ah yaitu satu waktu yang menakutkan, menciutkan hati manusia. Apanya yang menakutkan? Hauluha, gagap gempitanya. Jadi ada Al-Qari'ah itu adalah suatu waktu di mana di situ terjadi kehebohan, yang kehebohan itu menjadikan manusia sangat takut. Wa 'azimu ma yanzilu bihi minal bala'in 'indaha, dan saat itu banyak musibah itu sangat besar ya. Alam semesta ini hancur itu ya sudah di atas segala-galanya ya. Musibah-musibah kecil itu diibaratkan kiamat-kiamat kecil. Meninggalnya seseorang dan seterusnya itu kiamat-kiamat kecil. Nah ini kiamat yang sebenarnya itu otomatis manusia sangat-sangat ketakutan. Wa dzalika sabihatun la laila ba'daha. Itu adalah satu waktu subuh, kata Imam At-Tabari. Itu adalah satu waktu subuh, tetapi setelah itu tidak ada lagi malam. Sudah, itu subuh terakhir ya. Wa dzalika sabihatun la laila ba'daha. Itu adalah waktu subuh yang setelah itu tidak ada malam lagi. Sudah, dunia hancur. Ini berarti beliau secara sharih, secara jelas menyatakan bahwa hari kiamat terjadi di pagi hari. Sabihatun,
la laila ba'daha. Masya Allah. Maka jangan, kalau pagi hari jangan tidur. Nah, kiamat teko lagi molor ini. Iya, apalagi hari Jumat. Pagi-pagi jangan tidur. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Al-Qari'ah secara bahasa. Apa tadi, Pak? Ketukan ataupun pukulan. Atau bisa kita artikan karena ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, itu adalah benturan benda-benda yang ada di dunia ini yang menimbulkan suara yang heboh sehingga apa? Manusia sangat-sangat ketakutan dengan suara-suara itu. Semoga kita tidak menangi. Ya. Karena kata Rasulullah, hari kiamat itu akan terjadi pada syirorun nas, ketika saat itu manusia tinggal manusia yang paling buruk-buruk. Sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau hari ini masih banyak. Insya Allah nggak tahu tapi ya. Wong kata Rasulullah, bu'ithu baina yaday sa'ah. Saya diutus di gerbang neraka. Bu'ithu wa sa'atu hakadai. Saya diutus kiamat itu sudah seperti dua jari ini. Tapi sampai sekarang belum kiamat ya. Masya Allah. Ya, kita tidak bisa memastikan, tidak bisa menghitung, apalagi pakai ilmu matematika. Ini kiamat tinggal sekian tahun. Bahkan ya, ketika Rasul ditanya, yas'alunaka 'anis sa'ah qul ilmuha indallah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Katakan, yang paling tahu waktunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja tidak bisa memastikan. Maka kita sebagai umatnya juga harus ngikut beliau. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan berbagai macam amal soleh, agar ketika nanti terjadi hari kiamat, ya, tentunya setelah nanti baik sangkakala 1, 2, ada yang berpendapat 2, ada yang berpendapat 3, ya, nanti kita dalam kondisi tidak takut, dalam kondisi memiliki ketenangan. Karena apa? Karena di dunia ini sudah beriman dan beramal soleh. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah ketika nanti di padang mahsyar akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna secara bahasa. Kemudian para ulama memaknai bahwa Al-Qari'ah itu ya salah satu dari nama-nama sekian banyak namanya hari kiamat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fi qawlihi al-qari'atu min asma'i yaumil qiyamah. Asma itu artinya nama. Siapa namamu? Asma. Namanya nama. Kalau pakai apa? Hamzah. Asmaun itu artinya nama. Tapi kalau pakai alif bengkok, tahu alif bengkok, Bu? Alif layinnah, bukan alif lam, Pak. Alif tapi kayak iya itu loh, Pak. Iya tapi nggak ada titiknya. Itu kalau bahasa Jawanya itu alif bengkok. Bahasa Arabnya alif layinnah. Layinnah itu artinya lunak. Alif lunak sehingga nggak lurus tapi bengkok itu. Pakai itu asma itu artinya tinggi. Nah, beda belakangnya aja. Asmaun itu artinya nama. Wa 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, semuanya diajarkan dari dulu sampai nanti. Kullaha kata Allah, diajarkan semuanya. Jadi Nabi Adam itu cerdas, manusia pertama, kemudian diajarkan seluruh nama-nama yang ada di dunia ini.
Tetapi kalau asma itu artinya tinggi. Ya. Asma itu artinya tinggi. Pakai alif lainah. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-qari'ah ini adalah min asma'i yaumil qiyamah. Ini adalah salah satu min di sini litab'id. Litab'id itu artinya sebagian. Min ini al-qari'ah ini adalah salah satu dari sekian banyak nama hari kiamat. Fungsinya apa? Kenapa nama hari kiamat itu namanya nggak cukup yaumul qiyamah saja? Orang nggak usah mikir, sudah cukup yaumul qiyamah saja. Ya, maka kata para ulama disebutkan kenapa nama-nama hari kiamat itu namanya banyak. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan kathratul asma'i tadullu ala idhamil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan bahwa sesuatu yang dinamai dengan banyak nama itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi semakin banyak nama, sesuatu itu semakin luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalam Al-Qur'an 99. Ya. Itu bukan batasannya. Allah lebih tahu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, bahwa sesuatu yang dinamai dengan banyak nama maka menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Atau dalam pernyataan yang lain disebutkan wa ma'lumun anna syai'a idza azuma khatruhu kathurat asma'uhu. Kalau tadi semakin sesuatu itu berarti sesuatu yang sangat luar biasa. Ini luar biasa kan masih umum Pak ya. Luar biasa apanya ya? Kalau di bawah ini disebutkan sudah diketahui bahwa jika suatu hal itu bahayanya itu sangat besar. Nah, kalau tadi kan luar biasa apanya, masih umumnya. Jika sesuatu itu bahayanya sangat besar, maka namanya bisa beraneka ragam. Ini menurut penulis tafsir Adwaul Bayan. Dan kemudian beliau menukil pernyataannya Imam Ali radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang ahli bahasa namanya Fairuz Abadi, dia mengatakan anna kathratal asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan yang dinamakan itu adalah sesuatu yang mulia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya apa saja? Tadi kan katanya ada 19. Yang pertama adalah as-sa'ah. Ya, kalau dalam surat An-Nazi'at ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Ini di dalam surat Ghafir ayat 59, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin aktsarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ada juga nama yang kedua Yaumul Ba'ts. Artinya apa? Hari kebangkitan. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 56. Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Itu nama lain dari kiamat. Yaumuddin, hari pembalasan. Surat Al-Fatihah ayat 4. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Hasrah. Adha. Oh, bukan kasroh Pak ya. Pakai hak. Hasroh ya.
Wa anzirhum yaumal hasrati. Ada dalam surat Maryam ayat 39. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Bukan kasroh fathah. Itu kasroh pakai kaf ya. Ini pakai ha, hasroh. Kemudian darul akhirah, hari akhirat. Surat Al-Ankabut ayat 64. Dan darul akhirah itu di Al-Quran banyak ya. Bukan hanya Al-Ankabut saja. Yaumut tanad. Yaumut tanad, hari saling memanggil. Nada yunadi, artinya memanggil. Memanggil antara orang kafir, orang beriman itu kan memanggil. Yang kemarin surat terakhir surat Al-Takatsur ya. Yang saya sampaikan bahwa orang hari kiamat itu orang-orang kafir itu meminta air kepada orang beriman yang ada di surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka itu menyeru penghuni surga. An-nafidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Tolong kami kasih air ataupun apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Yaitu kan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jadi Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar ya, singgah di suatu hari di rumah sahabat, kemarin sudah saya ceritakan ya. Kemudian minum, ini akan ditanya. Minuman segar itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan, jangan sia-siakan air putih meskipun satu gelas. Jadi Solo ini air berlimpah. Di daerah-daerah yang air susah ya sangat-sangat berharga. Dan itu nanti di hari kiamat diangan-angankan oleh penghuni neraka. Bukan pengen kopi susu Pak, bukan es teh Pak, air putih itu diharapkan oleh mereka. Masya Allah. Karena air putih itu sehat. Kalau yang sudah berwarna itu kurang sehat. Kemudian Darul Qoror yang ketujuh. Nama kiamat apa? Darul Qoror. Apa artinya? Tempat kembali. Kembalinya kemana Pak? Ke hari, ya nanti hari kiamat itu adalah tempat kembali kita ke surga ataupun ke neraka. Maka jangan terlalu sibuk dengan mempercantik rumah kita, karena itu akan ditinggal. Yang harus dipercantik adalah amal ibadah kita, karena itu yang akan dibawa. Tapi ya kaya apa ya harap ditinggal. Tapi ya jangan kemudian bocor dibiarkan. Lah iya, sebelum ditanya saya jawab dulu. Iya. Loh kalau memang saya tadi barusan nguji risalah Arabiyah. Risalah Arabiyah itu santri bikin karya tulis berbahasa Arab. Elok Pak, bagus. Judulnya apa? Ahkamun nafaqatiz zauji. Ahkamu nafaqatiz zaujati. Jadi ketentuan-ketentuan seorang suami memberi nafkah kepada istri. Termasuk dibahas adalah memberi tempat tinggal, Pak. Yang kita pahami Bapak-bapak, memberi nafkah tempat tinggal itu apa? Membelikan rumah? Enggak. Memberi nafkah tempat tinggal adalah menyediakan tempat tinggal. Yang mampu beli silahkan beli. Yang tidak beli, ngontrak itu juga sudah bagian dari menyediakan tempat tinggal. Maka kalau suaminya yang masih kontrak, istri jangan protes. Seprono seprene kok ngontrak terus, Pak. Mana tanggung jawabmu? Ini tanggung jawab saya itu menyediakan tempat tinggal, bukan membelikan rumah. Ya kalau mampu bagus, dibelikan rumah yang layak, bagus. Tetapi ketika seorang suami finansialnya terbatas, mampunya ngontrak, itu sudah sebuah tanggung jawab yang seorang istri harus bersyukur. Apalagi suaminya bisa belikan rumah, Masya Allah, itu sudah luar biasa. Ngoten nggih ibu-ibu nggih? Berarti harus banyak berterima kasih kepada para suami. Masya Allah.
Bukan hanya dikontrakan Bu, tetapi dibelikan rumah gitu ya. Nanti dikasih bonus ya Bu ya. Ya. Nunut, tidak apa-apa. Ya. Itu sedekahnya istri untuk suami. Ya. Jadi istri bersedekah pada suami. Misalnya istri bisa kerja, dapat uang, kemudian tapi atas izin suami ya. Suami sudah mengizinkan, kemudian Pak ini kita pakai untuk tambahan beli lauk dan seterusnya. Itu suami sedang menerima sedekah dari istri. Terima kasih istriku sudah bersedekah kepada saya dan anak. Sebetulnya tanggung jawab suami. Ya kan kalau seorang istri yang solehah kan nggak masalah. Kenapa? Sedekah kepada orang lain saja saya berikan, masa kepada suami tidak. Dan sebaik-baik sedekah adalah kepada orang yang terdekatnya. Ini yang tatawu loh, yang sunah-sunah loh. Kalau sedekah wajib zakat tidak boleh. Wis zakat Pak, sudah Pak, tak kayak anak aku, ya itu bukan zakat namanya. Zakat itu kepada orang lain. Kalau sedekah, infak dan seterusnya boleh kepada yang akrab, pada kerabat, anak, istri dan seterusnya. Yaumul fasl ke-8. Yaumul fasl, hari pemisahan. Hadza yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah hari pemisahan yang kalian ingkari, dustakan. Hari dipisahkan. Kemudian yaumul jam'i, sudah ada hari dipisahkan, ada juga hari dikumpulkan. Nomor 8, nomor 9. Kalau nomor 8 tadi surat As-Saffat ayat 21. Kalau nomor 9 itu yaumul jam'i, Asy-Syu'ara ayat 7. Itu nama-nama kiamat ya. Yaumul hisab, nah ini yang kita sering dengar ya. Kita kan akrabnya yaumul hisab, yaumul qiyamah gitu ya. Yaumul ba'tsi itu akrab ya. Nah ini yaumul hisab. Surat Shad ayat 53. Hadza ma tu'atun yaumil hisab. Hisab itu artinya penghitungan. Amal ibadah kita nanti akan dihitung, ditimbang. Ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Nanti ada yaumul mizan. Wah, harus dibuka tafsirnya Pak. Maksud dari yaumul fasl itu harus dibuka tafsirnya. Yang dipisahkan itu apa? Saya belum buka tafsirnya, jadi saya belum bisa menjawab. Yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Nomor 11. Surat Qaf ayat 20. Qaf 20. Yaumul khulud, hari yang kekal. Surat Qaf juga ayat 34. Jadi hari kiamat itu hari yang kekal. Ya, nanti dalam sebuah riwayat, setelah penghuni neraka masuk neraka semuanya, penghuni surga masuk surga semuanya. Di neraka sudah tidak ada lagi orang beriman. Yang beriman tadi masuk neraka, kemudian diangkat, dimasukkan surga. Setelah itu kematian didatangkan dalam wujud seekor kibas, seekor kambing. Ya ahlan nar, ya ahlul jannah, wahai penghuni neraka, wahai penghuni surga, baqau sarmadi, kalian akan kekal selama-lamanya. Yang di neraka yuk di neraka, yang di surga ya di surga. Ini kematian akan disembelih. Kematian disembelih, setelah itu berarti tidak ada mati lagi Pak. Beruntunglah yang masuk surga, celakalah yang masuk neraka. Kenapa? Ya sudah tidak ada kematian lagi. Artinya yang di neraka walaupun mereka disiksa, la yamutu wa la yahya, mereka enggak mati juga tidak hidup. Kalaupun nanti mati dihidupkan lagi, terus begitu. Sengsaranya luar biasa. Itu namanya yaumul hisab. Nanti akan dihitung amal kita. Tadi sampai mana? Khulud ya. Khulud. Namanya yaumul khulud. Sudah kekal. Dunia ini fana ya. Dunia itu sementara. Koyo mampir ngombe ya.
Makanya di dalam lam yalbathu ila asyiyatan aw duhaha. Surat apa itu, Pak? Ka'annahum lam yalbathu ila asyiyatan aw duhaha, juz 30. Setelah nanti hari kiamat itu, orang-orang yang sudah di hari kiamat nanti, sudah di alam akhirat itu, mereka mengingat-ingat dunia itu seperti hidup di dunia itu seperti sewaktu sore saja, lam yalbathu ila asyiyatan aw duhaha. Ya, seperti waktu sore ataupun waktu duha. Duha itu seberapa atau panjangnya waktunya? Dari setelah syuruk 1/4 jam setelahnya sampai menjelang zuhur. Umpama hari jam 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam setengahan. Itu jadi orang di hari kiamat itu mikir di dunia kayak urip mung 5 jam setengah. Asyiyatan atau waktu sore itu kan dari asar sampai maghrib. Itu lebih sebentar lagi. Kenapa? Karena bandingannya dengan hari kiamat. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di hari kiamat itu satu hari di akhirat seperti 500 tahun di dunia. Ya enggak ada apa-apa ya dunia ini. Makanya jangan utamakan yang sebentar mengalahkan yang lama. Jangan utamakan yang fana ini kemudian mengabaikan yang kekal. Orang cerdas itu adalah orang yang berpikir bagaimana setelah saya mati saya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ini bukan Al-Qari'ah, Pak, itu. Itu enggak memekakkan telinga itu. Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan dari kubur. Jadi ketika tiupan sangkakala kedua bagi yang berpendapat 2 kali, atau yang ketiga itu nanti dikeluarkan dari kuburnya. Bukan zombie, Pak. Zombie kan masih pakai baju, Pak. Ini enggak pakai baju, enggak pakai apa-apa, tapi enggak khitan dan enggak saling melihat. Bisa rakober. Bener tak rakober tak ya? Ora sempat mikir awe dhewe mbuh ra karuan. Enggak mikiri orang lain. Aisyah sempat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berarti sebagian kita bisa melihat sebagian yang lain. Hari itu wahai Aisyah urusannya lebih besar daripada ngincengi orang lain. Sudah enggak sempat yang namanya nonton orang lain. Masing-masing sibuk memikirkan diri sendiri. Wong anak istri aja ditinggal." Kemudian Al-Haqqah, Al-Waqi'ah yang 14. Al-Waqi'ah. Ini juga artinya hari kiamat. Al-Haqqah, hari yang pasti. Al-Waqi'ah itu ya nanti surat Al-Waqi'ah. Ada surat namanya surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Al-Haqqah juga nama surat. Al-Haqqatu mal haqqah. Artinya juga kiamat. Nanti kalau jenengan cari aja surat Al-Haqqah. Kemudian At-Tamatul Kubra. Surat An-Nazi'at. Fa idza ja'atit tamatul kubra, bencana yang besar. 16. 17 As-Sakhah. Surat Abasa. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seorang lari dari saudaranya, dari bapaknya, wis ora karuan. Kemudian Al-Azifah, sesuatu yang dekat. Surat An-Najm ayat 57. Surat An-Najm ayat 57. Yang terakhir adalah Al-Qari'ah, ketukan yang sangat keras, benturan yang sangat keras yang sedang kita bahas malam ini. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu 19 nama dari hari kiamat. Dan menurut Imam Ali radhiyallahu anhu bahwa sesuatu yang luar biasa itu ya, semakin banyak namanya maka semakin luar biasa sesuatu itu. Seperti hari kiamat ini namanya banyak karena hari kiamat itu sangat luar biasa, kekacauannya, kengeriannya. Itu nanti bisa dibaca dalam surat-surat juz 30, juz 29 itu banyak yang bercerita tentang hari kiamat.
Sampai Rasulullah itu beruban. Saya tanya, Rasulullah sama Abu Bakar itu yang tua mana? Tuaan siapa, Pak? Maratua belum tentu tua, Pak. Tuaan Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah beruban, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, Anda sudah beruban." Jawabannya apa? Syayabatni Hud wa akhwatuha. Saya beruban karena saya baca surat Hud dan saudara-saudaranya. Maksudnya surat Hud dan beberapa surat yang isinya tentang hari kiamat. Nah, kalau kita beruban gara-gara mikiri kok mikiri utang nih? Ya mikiri hari kiamat juga. Ya Rasulullah beruban karena isi surat Hud. Masya Allah. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu 19 nama hari kiamat. Sehingga Al-Qari'ah itu adalah sebuah peristiwa yang sangat mencekam. Peristiwa yang menjadikan hati manusia itu ketakutan. Ya, suaranya memekakkan telinga karena apa? Karena memang alam semesta ini sedang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita siapkan bekal kita untuk menghadapi hari yang sangat luar biasa itu, sehingga kita bisa melaluinya dengan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, Bang? Cukup. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita berjumpa lagi setelah Idul Fitri. Dalam pengajian Senin sore. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.